Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan ungkapan hatinya sebentar lagi ya. Kita shuffle dulu, kita cari bottom of the deck dari kartu tarot. Ku begini. Sorry ya, itu tetangga saya putar lagu. Ada Two of Cups ya. Taruh di sini aja, nggak usah makan tempat. Dari oracle kita minta satu bottom of the deck. Hanya bertemankan. Wow, relax your ex ya, relax your ex. Ini adalah pembacaan umum ya, jadi bisa resonate, bisa jangka sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian yang sudah lewat atau yang sedang Anda alami sekarang atau yang akan datang nanti ya. Karena ini general reading, jadi vice versa ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan jika ini tidak resonate sama kamu, tolong nonton video-video saya yang lain. Siapa tahu itu di sana resonate sama kalian ya, Cancer. Oke. Atau jika kalian merasa perlu untuk melakukan personal reading ya, atau curhat, konsultasi ya, itu berbiaya ya. Silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini ya. Itu nomor saya tuh, PRWA itu ya. Atau kalian ingin membersihkan energi toksik, energi black magic, membuka aura rezeki, aura jodoh, terserah. Silahkan kontak saya. Oke. Kita ambil satu kartu. Ungkapan hatinya sebentar lagi. Ada The Hermit, ada Five of Cups, ada Eight of Pentacles, ada Seven of Swords. Ini sepertinya dia ingin ungkapkan tentang aku akhirnya sadar ya. Dan aku menyesal ya. Aku menyesal telah memanipulasi kamu selama ini, bertopeng selama ini. Kenapa? Karena di sini di bottom of the deck-nya ada Three of Cups dan ada Release Your Ex. Jujur hubungan ini melelahkan gitu. Maksudnya hubungan dia dengan orang ketiga itu, dia lelah dengan topengnya sendiri. Karena di sana juga dia nggak bahagia, sama aja ya. Jadi dia butuh healing dulu ya, berproses untuk kembali pulih ya. Beberapa dari kalian yang masih pacaran maupun yang sudah menikah ya, ada sebuah penyesalan yang sangat dalam dan dia sedang berproses untuk memperbaiki diri. Memang tidak sepenuhnya dia tidak secepat itu dia melepaskan beban masa lalunya. Tidak secepat itu dia melupakan orang ketiga. Tapi dia akan berusaha. Waduh, sakit ya. Ya. Dia sepertinya mendapatkan petunjuk-petunjuk dari ilahi, atau mungkin tuntunan dari kamu juga. Kamu mungkin lebih tua dari dia atau lebih dewasa dari dia ya. Di sini perlahan-lahan dia mulai sadar. Dia bilang, memang aku punya satu beban yang belum secara total aku lepaskan. Aku sedih ya. Aku sedih karena aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Aku sedih karena aku sudah membuat kesalahan kepada kamu ya.
Sepertinya ini saya lihat di masa lalu dia pernah dikecewakan oleh orang terkasih, dirugikan, dimanfaatkan, diselingkuhi. Mungkin dia dealing sama orang yang lebih tua dan dia udah percaya banget sama orang itu. Ternyata orang itu menyelingkuhi dia. Dia sulit move on dari situ. Namun ketika dia tahu pasangannya berselingkuh, ini bisa vice versa ya, bisa di kamu, bisa di dia. Dia tahu pasangannya telah berselingkuh. Dia berusaha meninggalkan secara raga, tetapi batinnya masih tersiksa. Itulah yang makanya dia capek sendiri gitu. Akhirnya dia selalu manipulasi gitu, kayak bertopeng di hadapan kamu. Nih, saya lihat di sini beberapa dari kalian masih kuat dengan orang ketiga, cinta rahasia, cinta segitiga, atau ada pihak ketiga, pihak keluarga yang tidak merestui. Ya. Dan saya lihat di sini dia berusaha untuk fokus kepada karir dan keuangan dia. Hanya mungkin dia sering mengabaikan kamu dan dia lebih banyak fokus kepada karir dan keuangan saja, karena dengan cara itulah dia bisa melupakan sejenak gitu tentang luka batinnya gitu ya. Karena mungkin di masa lalu kesulitan ekonomi yang membuat pasangannya pergi gitu. Dia percaya banget, tapi ternyata di tengah perjalanan dia mencapai kesuksesan, pasangannya berselingkuh, dan itu yang membuat dia jatuh gitu. Tidak ada semangat hidup. Jadi dia menjalani dengan kamu adalah ya dia berharap dia bisa move on, tetapi ternyata masa lalu itu masih mengusik dia. Orang ini masih mengganggu dia gitu. Ini yang membuat dia tuh energinya berat sekali. Kamu ngerasa berat sekali ya? Berat sekali. Dia belum bisa move on total. Dia ingin mencabik-cabik orang itu ya. Tapi dia lebih baik diam. Ya, sekarang dia ingin bilang sama kamu, yang lalu biarlah berlalu. Saat ini kita fokus ke karir dan keuangan kita, dan saya akan berusaha untuk move on ya. Sekeras apapun orang ini menguasai saya dengan segala cara ya, karena orang ini sepertinya tidak mau pasangan kamu ini bahagia ya. Makanya dia terus mengusik kehidupan, karena mungkin ada anak di sini ya, atau dia punya hutang ya, kan dia merasa dikejar-kejar, dan ya kalau belum terlepas ya otomatis masih ingat-ingat kan. Tapi komunikasi mereka itu nggak baik ya. Ya ada kemarahan yang dia tampung, yang tidak dia bisa ungkapkan, tapi dia berusaha untuk biasa-biasa aja di orang ketiga itu. Waduh. Ya, dia berharap kamu bisa mengerti dan membantu dia untuk bisa melupakan secara total orang lama ini. Sakit ya. Nah, di sini terkadang dia merasa seperti sendiri. Banyak perenungan ya, banyak perenungan yang dia lakukan sendiri ya. Bukan berarti dia tidak bahagia dengan kamu, tapi energi negatif yang masa lalu ini yang membuat dia tuh stagnan ya. Tapi dia mulai mengambil sikap, akhirnya dia mempertimbangkan semua ya.
dan dia ingin berbahagia dengan kamu. Nanti dia akan bilang, intinya yang aku fokuskan sekarang adalah karir dan keuanganku saja. Kamu gak usah mikir macam-macam. Aku akan ambil ketegasan di saat waktu yang tepat. Mungkin saat ini aku belum bisa move on secara total, tetapi aku tahu deh, hanya denganmu lah aku bisa meraih kebahagiaan. Sepertinya aku mulai jatuh cinta padamu dan aku mulai paham. Dalam diamku, aku menganalisa semuanya tentang kamu. Ternyata kamulah cinta sejatiku. Hais, asik. Beberapa dari kalian ini gendes dan dudeks ya, yang sudah memiliki anak. Ada yang sama-sama single, ada yang satu orang single, satu orang udah pernah nikah. Dia bilang di sini dia cinta sama kamu, ya, dan dia punya mimpi ingin hidup bahagia bersama kamu. Mimpi jika dia sukses nanti itu dengan kamu, dan dia yakin hanya dengan kamulah dia akan meraih kesuksesan, karena hanya kamulah yang bisa dipercaya gitu. Hanya kamulah yang setia sama dia, benar-benar cinta tulus. Dia akan bilang sama kamu bahwa saya akan berusaha melepaskan semua tentang masa lalu itu, karena saya tahu, saya yakin bahwa pertemuanku denganmu adalah rencana Tuhan. Hanya aku saja yang terlalu lama merenungi masa lalu itu. Aku sudah capek dan aku ingin melepaskan semuanya tentang masa lalu yang toksik atau orang ketiga atau pengusik-pengusik lainnya. Aku harus membersihkan diri dari energi-energi negatif itu supaya aku bisa fokus di kesuksesan kita berdua. Cie. Ini bisa vice versa ya, bisa di kamu, bisa di dia. Dia akan bilang apapun yang sudah terjadi, sudah tidak, orang itu ya, orang yang toksik itu sudah tidak sesuai dengan hati saya. Walaupun dia memaksa sebagaimanapun, ya, dengan cara apapun, saya tetap akan melawannya gitu. Saya tidak sebodoh dulu lagi. Hanya saya butuh energi positif, saya butuh dukungan, saya butuh healing dulu supaya saya bisa saya butuh penenangan diri dulu supaya saya bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana, ya. Tapi kalau kalian sudah menikah dan dia menyelingkuhi kamu, ya, atau kalian masih pacaran dan dia yang diam-diam masih terkoneksi dengan orang ketiga atau orang lama, dia merasa itu sudah tidak pantas lagi itu, karena orang lama ini atau orang pihak ketiga ini memang nggak baik buat dia, ya. Dia akan mulai mengadakan perlawanan, ya. Dia butuh ketenangan, dia butuh healing, ya. Dia akan bilang kepada kamu, bersabarlah karena ini ujian. Ini cobaan. Mungkin kita sulit sekali bersatu atau bersatu secara hati gitu dan perasaan karena gangguan orang ketiga ini. Tapi aku akan berusaha untuk melawan, menolak, melawan, menentang, ya. Karena keinginan terbesarku sekarang adalah berbahagia denganmu. Itu, ya. Biarkan dia healing ya, jangan paksa dia untuk melepas, kecuali kamu membantunya dengan apa ya, karena ini ada terkait magic juga ya dari pihak ketiga. Saking kuatnya dia, keinginan dia untuk menghancurkan, keegoisan dia untuk apa ya, menguasai pasangan kalian ini, memanfaatkan. Jadi dia kayak mempergunakan ilmu-ilmu magic, ya, dari jarak jauh, ya. Jadi kalau tidak diputuskan, pasangan kamu akan kesulitan, terjebak terus, ya. Nah, tapi pasangan kamu ini sudah melihat jelas
siapakah yang toksik. Yang menyebabkan konflik di antara kalian adalah orang lama ini, dan dia sudah tahu, dan dia sudah mulai terarah ke kamu. Dia akan tetap memilih kamu, ya. Mungkin selama ini dia terlalu terkontaminasi, ya, terkoneksi dengan orang toksik itu, sehingga dia tidak bisa memberikan sesempurna yang kau inginkan, seperti yang kau berikan kepada dia. Tapi dia akan berusaha, gitu ya. Dia tahu kamu sudah kehilangan kepercayaan kepada dia, ya, udah kurang percaya kepada dia. Tapi jujur, aku masih berharap, dia bilang gitu. Aku harap kamu masih bisa mempercayai aku, berikan aku kesempatan untuk berubah, gitu, menjadi yang terbaik untuk kamu. Wah, kamu sabar banget ya. Aduh. Ada sesuatu yang akan dia ungkapkan ke orang ketiga itu atau pihak ketiga, ya. Dan itu akan membuat orang ketiga itu berhenti, gitu, kayak terkurung gitu. Akhirnya dia terbelenggu gitu dengan apa yang dilontarkan oleh pasangan kalian ini. Udah nggak bisa apa-apa lagi dia, ya, karena ada ucapan yang sangat adil gitu, ya, yang membuat si orang ketiga ini akan berhenti gitu untuk selama-lamanya, dan tidak lagi bisa mengusik kehidupan kalian, ya. Dia ingin mengakhiri semuanya secara resmi, ya, karena ya kalau kalian masih pacaran, dia ingin meresmikan kamu menjadi pasangannya, pasangan sahnya, ya. Aku sudah berpikir bahwa untuk bisa membuat hidup kita tenang adalah dengan cara menyelesaikan secara hukum dengan orang ketiga itu, gitu. Karena dia sangat bawel. Tapi aku akan melakukannya dengan bijaksana, seadil-adilnya, sesuai aturan, gitu, hukum-hukum, gitu. Ini apa sih? Itu mantan istrinya, ya, atau mantan suaminya, ya. Gimana? Jadi di sini dia akan berusaha keluar dari energi toksik itu yang membelenggu dia selama ini. Karena keadilan sudah berpihak kepada kalian, dia mendapatkan petunjuk-petunjuk yang memudahkan dia untuk keluar dari energi toksik itu. Oke, ini kalian harus membersihkan energi, ya. Di sini ketika aku bertemu denganmu, aku merasa sangat bahagia, ya. Aku merasa kebahagiaan yang tidak pernah aku dapatkan selama ini. Walaupun kamu sedikit kekanak-kanakan, atau mungkin akulah yang terlalu kekanak-kanakan, tapi jujur, apa yang sudah kita jalani tidak akan sia-sia, ya. Kaulah harapanku. Kita sudah terikat satu sama lain. Kaulah gairahku, gairah hidupku. Kaulah kau telah memikat hatiku, ya. Maafkan aku karena selama ini aku sudah pernah berbuat kasar, berkata-kata pedas. Kali ini aku akan hati-hati. Aku akan mencoba untuk tidak sebodoh kemarin lagi. Kasihan. Jujur, aku mengagumimu. Aku mengagumimu. Kamu adalah pribadi yang independen. Kamu adalah pribadi yang mandiri. Kamu adalah seorang yang berjiwa luas, ya. Aku segan sebenarnya sama kamu, dan untuk itulah aku perjuangkan kamu. Hanya kamulah yang bisa melepas segala beban dalam hidupku. Wow. Ya, saya lihat di sini hubungan kalian adalah hubungan takdir, ya.
sepertinya kalian punya masa lalu yang sama gitu ya. Jadi kalian harus sama-sama ya, saling gotong royong gitu, kerja sama untuk membebaskan diri dari masa lalu yang toksik ya, mengakhiri satu fase ketidakdewasaan, satu fase ketoksikan ya, agar kalian bisa masuk ke fase baru kalian ya. Dia akan bilang mari kita sama-sama bekerja sama, fokus pada karir dan keuangan kita ya. Sekarang yang aku pikirkan adalah kamu doang, udah nggak ada siapa-siapa lagi. Kamulah harapan terindahku. Sepertinya kamu sudah menggantikan posisi orang masa lalu di hatinya gitu, kayak kamu telah memenuhi fantasinya ya. Sepertinya ada perbedaan di sini ya yang kuat, yaitu perbedaan suku, agama, pola pikir, usia. Tapi bagi dia kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jadi dia berharap ya bisa bersatu dengan kamu untuk selama-lamanya. Dan ini selalu dia doakan ya. Pelan tapi pasti akan ada sebuah komitmen ya, walaupun kalian sudah menikah ya, tapi tetap aja dia harus komitmen terhadap dirinya sendiri ya. Ini kalian adalah jodoh ya, jadi mungkin kalian harus melalui banyak rintangan sebelum akhirnya kalian bersatu untuk selama-lamanya nih. Sepertinya ada dua penghalang ya, mungkin satu mantan, kedua orang tua atau pihak keluarga, tapi dia akan mengabaikan itu karena dia yakin kamu adalah takdirnya. Mendapatkanmu adalah satu keberuntungan gitu, ya. Jadi dia tidak akan lepas dari kamu, dia akan memilih kamu selama-lamanya. Cuman memang prosesnya sulit, untuk menyatu itu memang sulit. Oke, kalau kalian ngerasa saya lihat dulu ya, ini bisa di kamu, bisa di dia ya. Beberapa kali kalian mungkin sering sakit ya, ada di bagian punggung, lutut, tapak kaki, bahu, tangan, ya, bagian dada ya, tenggorokan ya. Ini kekuatan magic ini ya, black magic. Ketika kalian bahagia, tiba-tiba kalian jatuh sakit atau tiba-tiba aja ada masalah gitu. Jadi nggak ada ketenangan gitu, karena diikat ini kalian oleh magic ini. Kadang kalian merasa pusing, sakit kepala, bagian mata, bagian dada, perut, paha, punggung, tangan. Dan sepertinya kalian ngerasa pasangan kalian ini tidak bisa memberikan, selalu nggak bisa memberikan yang terbaik, karena yaitu tadi dia terbelenggu dengan orang ketiga ini gitu. Kamu memberikan semuanya tapi dia nggak bisa memberikan seperti yang kamu inginkan, karena yaitu dia masih terkoneksi dengan orang masa lalu atau energi toksik ini, dia terbelenggu. Padahal dia ingin memberikan tapi dia nggak bisa gitu. Kenapa? Ya ini orang masa lalu ini ya, atau orang pihak ketiga ini sangat mengganggu ya, sangat gimana ya, tidak ingin melihat kalian bahagia gitu, jutek amat, sirik amat. Tapi ada saatnya keadilan berpihak kepada kalian ya. Terkadang emosi kalian tuh tidak tertahankan ya. Pasangan kalian juga sering tiba-tiba marah nggak jelas ya, tiba-tiba marah nggak jelas. Nah itu pengaruh-pengaruh magic ya. Tiba-tiba kamu ngerasa pikirannya di tempat lain
terus dia sering lebih banyak sibuk bekerja daripada, pokoknya dia nggak betah di rumah. Nah, itu ya. Ini ada pesan dari semesta ya, bahwa kalian harus mengikuti petunjuk-petunjuk ilahi melalui bisikan hati. Dekatkanlah diri secara spiritual ya kepada ilahi, supaya kalian mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bisa mengarahkan kalian kepada kebebasan dari energi toksik itu. Jika kalian butuh untuk buka aura, pembersihan energi toksik masa lalu, atau penyembuhan black magic, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Oke, semoga ini membantu kamu, semoga cukup menggambarkan, semoga ini resonate ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.